Saya mengundang mereka ini untuk kita bincang-bincang tentang penjelajahan mereka ke negara Taiwan. Gimana perjalanan ke Taiwan, Ibu Oke, Meta? Mungkin dari point of view Ibu Meta. siap, baik. Terima kasih Mas Fajar. Jadi kemarin kita tanggal 18 sampai 23 ya, kalau tidak salah ya, Februari. Februari kan ya? Januari. Januari, aduh itu kan salah. Ini aja baru Lupa. 18 sampai 23 Januari kami bertiga mendapat tugas ke Taiwan. Nah, di Taiwan ini Unsia punya beberapa misi, Jar. Jadi misinya mulai dari misi kerjasama, kemudian kita juga punya misi penelitian dan juga pengabdian pada PKM, masyarakat. Kemudian kita juga punya misi kemahasiswaan, kita juga punya misi silaturahmi gitu ya, dan juga punya misi networking. Jadi memang setiap Unsia punya agenda gitu. Biasanya kami memiliki beberapa target point begitu yang harus memang kami achieve, dan alhamdulillah semuanya bisa terlaksana dengan baik dan tercapai dengan atau berjalan dengan lancar lah, Jar, kurang lebih seperti itu. Kalau Bu Meta kan bagian kemahasiswaan. Di sana Betul. kerjasama apa aja yang Ibu lakuin di sana? Oke, jadi kami di sana bertemu dengan beberapa prospek klien dan juga kita bilangnya bukan prospek klien ya, tapi kemudian partner ya, partner yang sangat strategik. Yang pertama, kami tentunya harus report dulu, Jar, dengan otoritas Indonesia yang ada di sana. Jadi kami ke kantor dagang dan juga ekonomi Indonesia di Taipei. Alhamdulillah bertemu dengan langsung dengan kepalanya, kepala KDI Taipei, Bapak Aris Sulistiono, dan juga kami berdiskusi panjang, banyak sekali yang kami diskusikan, dan juga kami juga melaporkan terkait dengan kegiatan mahasiswa kami di sana. Kemudian kita juga ke Radio Taiwan Internasional. Radio Taiwan Internasional ini adalah radio pemerintah Taiwan yang memiliki channel bahasa itu lebih dari 20 bahasa asing. Dan kantornya juga sangat sophisticated. Kita juga mengunjungi museumnya ya. Jadi sangat bermanfaat sekali, dan untuk Radio Taiwan Internasional ini memang menjadi partner yang strategik sekali buat kami untuk bisa membimbing mahasiswa kita di Taiwan, khususnya teman-teman yang ingin mungkin belajar internship di sana tentang media, tentang manajemen media begitu ya, dan juga tentang IT-nya. Ini juga bisa nanti difasilitasi oleh RTI. Kemudian kita kemana lagi ke Bu Dinda? Kita ke 140, betul. Nanti Bu Dinda akan share, Jar, terkait dengan PKM internasional. Jadi kerjasama kami dengan 140, nanti 140 itu apa, nanti kami juga bisa jelaskan. Dan juga kami ke Garden of Hope, gitu kan, untuk penjajakan kerjasama juga untuk tempat-tempat internship. Jadi intinya adalah Unsia ingin teman-teman yang ada di luar negeri ini, mereka nantinya ketika mereka kuliah di Unsia, mereka nggak sekedar kuliah saja, tapi kami juga memberikan naungan link networking begitu ya buat mereka, misalkan tempat internship, tempat kemudian magang begitu ya, dan juga tempat riset mereka. Mungkin itu sih. Nanti mungkin poinnya ada beberapa kerjasama sama pihak itu tadi yang saya tangkap dari RTI, Radio Taiwan Indonesia, 140, Garden of Hope, terus sama yang pertama-tama tuh KDI ya, KDEI. Jangan salah nyebut nih. Kalau KDI dangdut, nanti nyanyi di sana. Bukan konten, ini Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Betul. Jadi keterangannya Kantor Dagang Ekonomi Indonesia ini kita berkunjung ke negara Taiwan ini untuk kejelasan identitas kita, melapor karena di negara Taiwan itu tidak ada kedutaan besar Indonesia. Iya, betul. Adanya memang jadi perwakilan otoriti pemerintah Indonesia adalah di KDI. Dan setiap kali Unsia itu berkunjung ke sebuah negara, pasti SOP kita adalah harus selalu melapor begitu ya ke pemerintah bahwa kita ada di sana, kita punya kegiatan apa saja begitu ya, sehingga mereka juga bisa aware terhadap Unsia, dan juga yang paling utama adalah mereka juga bisa berkenalan juga dengan mahasiswa-mahasiswa kita. Karena kita juga bawa mahasiswa ke tempat-tempat itu, kita bawa mahasiswa. Iya, karena saya juga baru tahu ternyata di sana itu bukan nggak ada kantor kedutaan besar Indonesia, adanya KDEI. Untuk sekarang penyebutannya beda, untuk tenaga kerja
Indonesia. Dulu kan TKI, sekarang jadi PMI ternyata ya. Pekerja Migran Indonesia. Indonesia, Jar. Betul, PMI. Oke. Jadi bukan Palang Merah Indonesia Iya, nih. tadi kan itu Palang Merah Indonesia. Kira Palang Merah. Sekarang Umum Pekerja didengar. Migran Indonesia. Migran Betul. Indonesia. Oke. Betul. Sekarang saya mau ke Bu Adinda. Bu Adinda bagian PKM. Misi apa yang Ibu laksanakan di sana? Jadi kita kemarin PKM internasional itu bekerja sama dengan 140. Jadi PKM internasional ini sebagai implementasi dari ya kan kerjasama jangan di dokumen aja gitu kan, tapi kita harus benar-benar melaksanakan. Dan ini salah satunya adalah PKM internasional yang kami berkolaborasi menyelenggarakan kepada lebih dari 100 PMI ya Betul. di sana Bu Meta. Yang memang mereka anggota 140 gitu ya, dan Betul. sebagian kurang lebih 20 sekian orang itu mahasiswa Unsia kebetulan gitu. Jadi memang kemarin kita sharing dengan tema yang sudah disepakati bersama, yaitu tentang ini bagaimana memulai Membangun bisnis. bisnis. Betul. Ketika nanti mereka suatu Oh, ini saat ada nih. pulang ke Indonesia Iya, gitu. benar. Iya, ini fotonya. Iya, jadi kami bertiga, Pak Wahab, Bu Meta, kemudian saya memberikan materi terkait tentang gimana sih untuk memulai bisnis gitu ya. Kalau nanti mereka sudah tidak lagi di sana, Betul. pulang ke Indonesia, mereka berharap mereka bisa berdikari gitu di Indonesia, tetap ada yang dilakukan, tetapi maunya yang apa sih sendiri gitu ya, yaitu Jadi mandiri, berbisnis, membuka maunya. lapangan pekerjaan baru. Betul. sekali. Jadi mereka memang banyak yang apa ya, di sana sekarang nih mencari pundi-pundi nih, Iya. ditabung untuk someday nanti dikelola di tanah air. Mereka Iya, tuh karena kan ini sebanyak-banyaknya uang kan bakal habis kalau kita tidak bisa mengelola. Iya, Betul betul. sekali. Ya, jadi mereka emang sudah berpikir jauh ke depan, dan apa ya, sebagian besar di sana pengen ketika pulang punya bisnis gitu, supaya tetap ada yang dikerjain dan uang tidak habis begitu saja. Gitu. Oh, ini ada Mm-mm. itunya. Pak Wahab. Pak Wahab juga kasih materi loh, jangan Pak Wahab salah. kasih materi. Dia Materinya sekaligus praktisi juga ya? praktisi juga, Iya. bisnismen juga, kewirausahaan juga, pokoknya paket komplit sih sebenarnya. Bu Meta juga sama menyampaikan materi. Iya. Materi sama. Iya. Tapi materi kita berbeda-beda, tapi tetap masih dalam satu payung gitu kan. Satu Cuman kita tema besar yang tema sama. besar yang sama. Kita bagi-bagi Betul. ininya lah, bagi-bagi tugas Ini- gitu. Audiensnya ada PMI, PMI. pekerja migran Indonesia di sana. Iya. Gimana tanggapan mereka, Bu? Antusias gak? Wah, Untuk antusias banget. kayak aware banget gak sih sama teori Kita sampai overtime, sampai extend ruangan, extend waktu. Apakah cuma boring gitu dengerin? Enggak, ngantuk banyak banget ini? banyak pertanyaan Iya. sampai akhir tuh, sampai di-cut udah ya, nggak ada pertanyaan lagi karena memang waktunya sudah extend 1 jam Iya, ya kalau nggak betul. salah. Dia antusias banget. Antusias Bener, banget. Jar. Makanya lo harus ke sana nanti kadang-kadang. Iya, Jar. Kalah. Benar-benar. Iya, karena mereka juga ada beberapa yang bertanya itu mereka sambil bekerja di sana, ternyata di rumahnya udah punya Usaha, punya bisnis, bisnis. udah punya usaha. Jadi mereka kayak konsultasi gitu. Benar. Karena kan yang kami bawakan itu adalah yang pertama tadi bagaimana memulai bisnis, dan juga bisnis zaman now itu seperti apa, dan juga penggunaan tools sosial media untuk mendukung bisnis itu seperti apa. Nah, itu yang kemudian kami sharing, dan mereka betul kata Bu Dina tadi, banyak yang juga konsultasi gitu loh. Dan ya kita seneng banget ya, karena alhamdulillah maksudnya apa yang kita sampaikan itu bermanfaat dan mereka Iya. terima tuh dengan positif dan antusias sih. Seperti itu sih. Terus ada juga peresmian komunitas mahasiswa Unsia. Iya. Taiwan? Itu yang tadi saya juga belum saya sampaikan. Jadi di sana sebenarnya potensi mahasiswa Indonesia di Taiwan itu tuh banyak banget tuh, Jar. Kalau dari data kita itu lebih dari 50. Jadi nomor 1 paling besar komunitas mahasiswa Unsia di luar negeri itu di Taiwan. Itu paling besar. Ini. Jadi ya Ini betul. ada Gunting foto-foto pita. peresmiannya. Gunting pita gitu ya. Namanya apa kalau kalau gitu? itu? IKMAT, Ikatan Keluarga Mahasiswa Taiwan Unsia. Jadi Ikmat Unsia. IKMAT Itu Unsia. ada kuenya. Iya. Kuenya juga di custom. Di custom. Dan sebenarnya gini, mereka ini
sudah berkegiatan secara mandiri sebelum disupport sama kita lah segala macam. Jadi mereka tuh memang suka sekali berkumpul begitu ya. Karena kan teman-teman ini mereka semua nih bekerja nih di sana, bekerja. Dan ketika mereka libur tuh mereka kumpul dan dari berkumpul itu mereka merasa bahwa kalau kumpul-kumpul aja ngobrol-ngobrol tapi nggak ada sesuatu yang bermanfaat tuh kayaknya tuh kurang gitu. Makanya mereka bikin webinar, bikin workshop gitu ya. Jadi Jadi tetap produktif. hari itu Iya. tetap produktif, bikin konten Justru kan itu gitu ya. hari-hari yang mereka nantikan di Betul. tengah-tengah Dan komunitas padatnya pekerjaan. dan komunitas mereka juga dari berbagai jurusan Daerah, atau memang jurusan dari Ya. berbagai betul dari Gabungan. berbagai cuma dari satu prodi. jurusan enggak? Enggak. Oh. Dari alhamdulillah Berarti saling melengkapi juga. saling melengkapi. Iya. Jadi ini ada di hampir semua program studi ya, Mbak ya. Mm-mm. Jadi ada komunikasi, ada manajemen, ada SI sekarang, ada informatika begitu ya, ada akuntansi, lengkap semuanya. Jadi memang ini kita sebutnya adalah learning community. Jadi learning community ini merupakan hal yang baru buat Unsia, tetapi memang tadi kembali lagi Unsia akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan sifatnya positif, dan learning community ini kemudian merupakan yang pertama kita resmikan di luar negeri. Karena tadi satu komunitasnya cukup besar, dan kalau kita lihat dari track recordnya mereka kegiatan positifnya itu sangat konsisten dan sangat produktif. Iya. Nah, itu yang kemudian kita support dan akhirnya kemudian kita memilih untuk mendatangi Taiwan karena hal tersebut. Jadi memang ada beberapa pertimbangan sih bagi Unsia untuk bisa meresmikan satu learning community dan bahkan sampai ke sana gitu ya, meresmikannya. Dari peresmian ini kayaknya ada foto makan-makan ya. Oh Iya dong. Ini siapa yang masak? Kalau ini kita pesan. Jadi Oh. kami bilang sama mereka bahwa kita mau dong sambil diskusi nih gitu kan ya. Kebetulan memang waktu jam makan juga sih Jar. Karena ini kan hari Minggu ya Mbak Iya, Dinda ya. jam Jadi kami makan datang itu hari Sabtu malam, terus kemudian itu sudah cukup late gitu, cukup malam. Kemudian besok paginya kita full banget gitu ya, full kegiatan. Pagi kita kegiatan dengan Ikmat, peresmian ini sama diskusi, karena salah satu yang bagus penting buat retention program adalah kita tuh menyerap inspirasi mereka, menyerap apa nih yang menjadi keluhan mereka, Pendapat kendala mereka, mereka, ya, pendapat pastinya. seperti itu. Nah itu yang sebenarnya kita selalu tunggu kalau setiap kali kita ke daerah-daerah, nggak cuma luar negeri tapi juga di daerah-daerah yang lain. Jadi momen curhat Hmm. mahasiswa. benar-benar. Jadi momen Yang kayak curhat, gini-gini tuh. betul. Dan ini sebenarnya jadi hal yang baik buat Unsia Iya. supaya Unsia tuh juga berbenah diri, Iya. kemudian ada masukan tambahan gitu kan ya, Mm-mm. hal-hal yang positif yang bisa kita gain lagi gitu loh. Intinya buat kegiatan yang positif untuk kedepannya. Jadi makan-makan itu mereka yang menyiapkan begitu ya, on our support. Nah Tapi itu makanan Indonesia. Indonesia, enggak, bukan Indonesia. Indonesia. Mau tahu menunya apa nggak? Ayam bakar itu proteinnya banyak banget ya. Ayam bakar, Hah? rendang, lauknya ada 3, telur balado, semua ada deh. Makanan Nusantara itu. Nusantara Iya. Jar, cuman kayak kalau buat ya saya dengan Bu Dinda kayak ini tuh too much banget, banyak banget gitu loh, kayak kita habis. Saking mereka benar-benar mau menyambut kami gitu Menjamu di dengan sana. baik ya. Iya, mereka apa ya? Saya sangat merasa Iya. senang, bangga, terus terharu gitu ya, karena penyambutan teman-teman di sana kan bahkan ada yang dari prodi yang bukan prodi komunikasi ya, tapi di Iya. sana jadi kenal, kita jadi ngobrol, curhat-curhatan. Oh, Oh, yang yang selama selama ini ini saya cuma lihat bisa apa? Yang bisa saya lihat lihat di layar ya kan. Sekarang ada nih. Tadinya virtual ada. Saya juga ada beberapa, biasanya saya lihat cuma di Vicon doang gitu. Biasanya kan kerasanya jauh sekali gitu, Benar. Indonesia, Taiwan gitu. Oh, tapi ternyata kita bisa ketemu. Mahasiswa PA juga ada beberapa Tapi di sana. katanya ada sampai makan bakso di Iya. luar itu. Oh, itu cerita yang lain lagi tuh. Apa namanya? Yang pasti satu, mereka tuh bener-bener sebenarnya gini. Planning ke Taiwan itu sudah di reschedule 2-3 kali kalau tidak salah. Iya, Jadi iya. memang sebelumnya kan kita harusnya tidak di Januari gitu kan ya. Dulu pernah di November, kemudian kita reschedule lagi karena beberapa hal gitu. Jadi mereka tuh sangat menantikan gitu loh. Tapi yang kita nggak expect adalah ternyata sangat dinantikannya Iya, segitunya gitu segitunya. loh. Ya seperti itu. Jadi mereka benar-benar mempersiapkan ini dengan baik. Jadi kita datang pertama itu malam itu mereka tuh udah nyiapkan kami dengan makan malam yang mereka masak Masak sendiri sendiri. gitu loh. Karena mereka bilang bahwa takutnya nanti bapak ibu capek setelah sekian jam perjalanan. Kita berapa jam Mbak ya? Ada Kita kan dari berangkat pagi jam berangkat 8 take off sampai sana sekitar jam 6 sore Iya, ya, jam 6 sore. Jadi dan itu kan suhunya juga 13 derajat ya, jadi cukup dingin gitu kan. Jadi mereka masak Jar. Masaknya tuh saya masih ingat banget.
gulai nangka rebung. Yang enak itu. Yang enak itu gitu kan ya. Secara sebelumnya kita makanan pesawat tuh kalah banget Jar, bener deh. Iya. Terus sambal tempe gitu kan, terus telur dadar, Ikan ikan goreng gitu kan. Apa lagi Mbak? Itu ya. Lalapannya ada lalapan. Alapan enggak kurang sih itu, tapi enggak juga sih Mbak. Itu Sayurnya udah udah enak. enak. Oh, Sayur yang rebung rebung itu. yang rebung itu. Berarti mereka effort menyiapkan itu dari Iya. sebelum kedatangan. Di video mereka nyiapkan Iya, masak-masaknya gitu loh. Emang mereka masak gitu loh. Mereka masak di dapur mereka. Jadi kita senang banget itu. Jadi hari pertama, hari kedua kita makan ini gitu kan ya. Masih makanan Indonesia. Iya. Sampai pun malamnya yang Fajar bilang tadi, kita di treat bakso. Sebentar, ini baksonya bakso yang pikul apa gimana kalau di Taiwan? Oh Bang Jar, Gerobak. ada Jar. Jadi kalau gimana? Kan kalau di Indonesia tung. iya Allah, Jadi, aduh kalau di Tapi apa yang vlog Indonesia mereka? yang jual orang Indonesia juga. orang Oh, Indonesia orang juga, Indonesia juga. jual. Jadi orang yang jual di Indonesia. Cuma mereka bilang ini diantara bakso-bakso yang mereka cicipi itu yang paling Paling enak. Sapi Ini di atau ayam? stasiun. Sapi. Oh. Dia di Stas- main station Di main Taiwan. station. Jadi ada stasiun kereta api yang besar di sana. Nah, kita makan baksonya di situ. Duduknya lesehan atau Lesehan dong di 13 derajat. Pakai terpal. Pakai terpal. Iya. Kita cari tempat kosong digelar. Suhunya dingin, makan suhunya bakso. dingin. Iya, Aduh, ngeriung lah di situ kita ngeriung ngumpul lah. bareng. Dan Itu hangat karena kebersamaan. betul. Betul. Jadi konsepnya sama rasa sama dirasa. Iya. Bisa Oke. juga nih Bapak Bila. Oke, Laksana, saya mau Ya, tanya. tadi kan kita bahas kantor dagang ekonomi Indonesia. Tujuan ke sana. KDI tadi seperti yang saya sampaikan, yang pertama adalah Unsia melaporkan kegiatan Unsia di Taiwan. Jadi sebagai otoritas atau perwakilan dari pemerintah Indonesia, kami sebagai warga negara Indonesia itu berkewajiban untuk selalu melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Unsia di berbagai macam negara lah seperti itu. Seperti yang kita lakukan juga di negara yang lain. Yang kedua, dengan KDI juga kami juga ingin memperkenalkan terkait dengan Unsia bahwa Universitas Berasia merupakan perguruan tinggi swasta online yang bisa menjadi alternatif untuk peningkatan pendidikan tinggi para PMI yang ada. Jadi PMI itu tidak sekedar bekerja saja di sana, tetapi mereka juga bisa kembali dengan gelar sarjana. Jadi datang tanpa gelar, pulang dengan gelar begitu ya. Dan mereka sangat menyambut baik sekali terkait dengan hadirnya Unsia, dan bahkan mereka menyampaikan bahwa nanti ke depannya kita juga diperkenankan juga untuk bisa mungkin berdiskusi dengan teman-teman PMI, asosiasi-asosiasi seperti itu. Dan juga sebenarnya kami kurang lebih menitipkan mahasiswa kami yang rata-rata PMI itu kepada KDI supaya nanti misalkan ada hal-hal yang terkait dengan policy gitu kan ya, kebijakan. Nah, mereka tuh bisa dilibatkan dan mereka juga bisa dilindungi begitulah seperti itu. Jadi itu sebenarnya main issue yang kami bawa ke KDI itu seperti itu sih. Harapannya bisa menjadi payung lah ya untuk Betul. teman-teman kita yang jauh di sana. Betul lagi sekali, berjuang. betul sekali Jar, itu sih. Bisa Betul. nggak kita di RTI itu menjadi tempat untuk teman-teman mahasiswa kita belajar dan berkembang di sana? Sangat bisa banget Jar, dan itu sebenarnya sudah dilakukan ya Iya. Mbak. Ada kunjungan industri kan? Iya, sebelum kami ke sana teman-teman dari Ikmat Iya. yang dulu belum diresmikan, sekarang Ah. sudah diresmikan di hitam di atas putih gitu ya. Itu udah beberapa kali berkunjung ke sana dan memang banyak belajar, banyak berdiskusi dengan siapa ibu yang perwakilan Indonesia itu Farini. Ibu Farini di sana, mereka selalu disambut baik gitu ya. Jadi banyak berdiskusi dan sangat relate terutama untuk teman-teman yang di prodi komunikasi. Nah, itu banyak tuh mereka belajar bagaimana mengelola sebuah media massa gitu ya, media massa terutama radio yang mungkin radio tuh udah nggak banyak diperhatikan orang tapi tuh. mereka tetap punya pangsa pasarnya. Tetap punya pangsa pasar dan bagaimana konvergensi mereka ke ranah digital itu Betul. sangat bermanfaat gitu. Itu jadi bahan diskusi kami juga gitu di kelas gitu terutama. Tapi sejauh ini udah ada yang PKL atau Belum, karena mereka belum masuk semester itu ya. Kebetulan belum masuk ke tapi kita ada kan mata kuliah Ada PKL itu kan? ada Jar. Nah, kami sebenarnya juga menawarkan ada dua sih. Jadi ada virtual internship sama yang on-site internship.
Nah, itu yang apa namanya? Karena kan kita juga paham bahwa teman-teman mahasiswa ini kan mereka bekerja sambil kuliah ya. Iya. Dan jadwal kerjanya itu kadang itu kayak 1 bulan itu mereka hanya mungkin satu Libur sampai satu 2 kali libur gitu Mm-mm. loh, Jar. Agak berbeda dengan di Indonesia begitu. Nah, jadi kami menawarkan apakah mereka bisa online internship gitu kan dengan nggak cuma dengan RTI tapi dengan partner yang lain Iya. seperti itu. Itu jadi bahan diskusi kami juga sih Mm-mm. setiap kami berkunjung ke beberapa lembaga di sana, terus selalu kami Gaungkan ya, gaungkan, sampaikan gitu ya. bisa nggak nih menjadi kesempatan untuk mahasiswa dengan keadaan mahasiswa yang begini-begini, Mm-mm. mereka bekerja, mereka kuliah, Betul. mereka harus Bisa dicari formula caranya iya nih. gitu Kita kan kita online gitu, diskusikan. gimana caranya. Mm-mm. Kalau ini foto di mana ya, Bu? Ada gedung Ini Taipei 101. Taipei. Jadi ini adalah gedung tertinggi di Taiwan. Iya. Oh. Jadi gedung tertinggi di Taiwan dan saat itu saya lagi Zoom juga. Jadi nggak mau meta nggak di mana sambil rapat. Tapi berapa jadinya? Itu itu sebenarnya kalau kata Pak Wahab adalah agenda utama ya. Agenda utama. Kita ditemani oleh mahasiswa, jadi pada hari terakhir kita di sana, mereka ajak kita ke beberapa destinasi yang Iya. tempat gitu ya, yang banyak Mm-mm. dikunjungi lah oleh Iya. wisatawan. Salah satunya adalah Taipei 101 tadi, gedung Taipei tertinggi ya, gedung tertinggi. Kita juga ke ini Jar, ke makamnya Memorial Parks Chiang Kai-shek, Presiden pertamanya Taiwan. Hmm. Nah, itu keren banget tuh Jar kalau menurut saya. Jadi karena mereka itu benar-benar mempreserve patungnya Chiang Kai-shek presiden pertama itu dalam bentuk patung besar begitu ya. Dan itu gardennya itu luas banget. Jadi semacam kayak taman gitu loh. Dan setiap kali ada pergantian prajurit, nah itu jadi sorotan wisatawan ya. Iya, setiap 1 jam sekali mereka ganti penjaga, ganti security lah gitu. Setiap 1 jam sekali. Iya. Dan itu ada prosesinya gitu. Dan itu keren sih. Kayak pakai Ada langkah prosesi. tegap maju gitu loh. Ntar gue kasih itunya deh, kasih videonya deh. Ada dokumentasinya. Ada. Karena mereka unik gitu ya. Jadi kan kalau kita kan baris-barisnya begitu. Nah, mereka tuh punya unik sendiri baris-barisnya. Kita lagi mau lihat. Namanya pergantian apa, Karita? Prajurit. Pergantian prajurit. Iya, pergantian penjaga gitu. Nah, Bu Dinda, harapan setelah mengadakan PKM di sana, apakah ada kelanjutannya lagi meskipun secara online nantinya gimana? Iya, tentu harapan yang pertama yaitu tadi yang sempat disebutin Bu Meta ya, materi yang kami sampaikan benar-benar relate dan bermanfaat buat mereka, dan itu alhamdulillah sangat terasa gitu ya. Alhamdulillah sesuai dengan harapan kami ke sana bahwa oh ya ternyata memang inilah dalam tanda kutip pelajaran gitu ya yang mereka harapkan untuk didapatkan dari materi yang kami berikan. Ya, kemudian selanjutnya tentu pengen hal-hal seperti ini bisa berlanjut untuk misalnya maintain atau pengembangan dari lanjutan dari materi ini kita bisa kasih lagi ke PMI mungkin melalui virtual dengan audiens yang lebih besar lagi sehingga bisa menyebar manfaat lebih luas lagi gitu. Pengennya sih begitu. Jadi akan banyak sampai nanti nemu goal yang benar-benar wah ini nih manfaat yang terasa nyata dari apa yang kami berikan, bukan sekedar kayak datang ngomong dengar pulang masuk kuping kanan keluar gitu. kuping kiri. Tapi Iya. kalau misalkan tadi dijawab saya mendapatkan jawaban di sana sangat antusias, itu suatu manfaat yang bahwa mereka juga merasakan gitu. Itu sign bagus aja sih untuk melakukan kelanjutan dari kerjasama ini, baik berupa nanti entah kita PKM lagi, entah kita FGD, entah kita pelatihan, banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Pertamanya dari PKM yang
kami Dilakukan. sudah laksanakan kemarin. Betul. Itu cuma sebagai apa ya, step pertama, Iya, langkah iya. pertama lah Semua butuh gitu. proses tetap. Ya. Itu Nah, butuh proses. Betul sekali. Selanjutnya bakal ada perjalanan ke negara apa nih? Aduh, mana ya? Penasaran nih, menunggu-nunggu kapan gue didatengin Unsia. Atau kira-kira kita tanya saja sama teman-teman. Kira-kira teman-teman yang mau didatangin di Siapa mana nih? Iya, gitu loh. komen. Komen, nah betul. Komen di bawah. Komen. Nanti siapa tahu nanti kita bisa datang ke sana gitu. Yang paling banyak komennya. Boleh gitu kan ya. Karena satu lagi Jar, saya tuh cuma mau additional aja. Jadi karena jumlah mahasiswa kita di sana tuh banyak ya, kemarin tuh dengan begitu antusias. Kami tuh kan di Taipei ya. Kalau misalnya kita lihat petanya si Taiwan itu kita ada di kota yang di atas ya. Nah, mahasiswa kita yang ada di bawah, namanya Kaohsiung gitu ya. Itu tuh juga datang gitu loh. Dan itu perjalanannya itu rata-rata tuh 5 jam perjalanan dari 5 tempat jam mereka. perjalanan. Betul. Untuk Rata-rata, menghampiri, Masya untuk Allah, menghampiri. MRT, bisa kereta ya, naik Iya. turun kereta atau bis begitu ya, kayak Tapi itu gitu. effort banget sih. Itu Iya. bener-bener deh. Itu Aduh, makanya kita luar kelar biasa makan banget. bakso udah malam, sampai ini masih ada nggak nih transport ke Iya, sana, takutnya bener. udah nggak ada gitu. Jadi gitu. Jadi Udah, mereka tuh yang bener-bener jauh pulang duluan, bukan yang ngusir, tapi takutnya nggak ada transport. Tapi boleh lah kita kapan-kapan ngobrol sama mahasiswa. Iya. Nah, Unsia. jadi memang karena Di Taiwan. gini, kalau di kemahasiswaan kami nanti punya jadwal webinar gitu ya, sudah ada jadwal webinar dengan mereka. Nanti juga saya akan sharing juga dengan mereka. Nanti mungkin kita juga bisa sharing juga dengan Fajar juga. Tapi mereka mungkin nanti di Ramadan atau mungkin ya di Ramadan itu akan sharing terkait dengan pengalaman mereka di sana nih. Mereka tuh rata-rata udah 10 tahun, 15 tahun, belum pulang loh ya. Belum pulang Jar, masih di sana. Dari Dan usia belasan Mas Fajar. dari Usia Iya. belasan di sana. iya, 19 itu sampai sekarang 30. Berarti banyak berjuang. struggle-struggle. Sangat. So bener ya kalau Fajar ketemu sama mereka, Iya. talking with them, it's actually a lot of yang experience yang bisa waktu kita mau meresmikan Ikmat, ada yang baca puisi. Oh iya benar. Ada yang baca puisi. Namanya Mbak Anila. Mbak Anila. Mbak Anila. Iya, Mbak Anila, yang puisinya tuh sangat Menyentuh menyentuh sekali. Tentang apa? Saya sampai Tentang migran, menitikkan migrant air mata workers. tentang kehidupan mereka, Iya, bagaimana perjuangan mereka Nanti sampai gue di kasih titik videonya. sekarang. Iya, puisinya juga diminta ya sama Pak Wahab kemarin ya. Betul, Ada videonya juga. Mungkin nanti bisa ditayangin. Itu sangat menyentuh dan kerasa banget bahwa aduh ya ampun, ini kalau untuk saya pribadi ya, selama Iya. ini cuma tahu dari berita atau apa, Iya. ternyata yang mengalami seperti ini di depan mata saya sendiri orangnya gitu. Apa mahasiswa kita gitu yang mengalami seperti Benar. itu, bagaimana beratnya perjuangan, tapi tetap walaupun tertatih mereka tetap maju. Dan saya membacakan satu buah puisi yang berjudul Pekerja Migran di Negeri Rantau. Bukan mudah bergelar perantau. Malam-malamnya terlalu hening dan sunyi. Gerimis akan ikut membawa sendu di kehidupan. Pekatnya gelisah mengiringi resah direjam mimpi yang kelabu. Rangkaian kata ini perlu melampaui rasa sakit dan hikayat luka. Ribuan jeritan meracik sebait kata, menjelajahi lorong duka yang tak bersentuh cahaya. Gelap diselimuti kerinduan. Mencari puing-puing tulang berlumur darah. Siapa lagi jika bukan pekerja migran di negeri rantau? Julukan kami adalah pahlawan devisa, penyumbang terbesar kedua yang andil dalam meringankan beban negara. Namun, kami sering dipandang sebelah mata. Terkadang, kami pun pulang ke tanah air hanya tinggal nama yang berbalut dalam peti mati. Kami terus memandang cakrawala. Langit seolah tertawa menatap kami. Mentari mendung
rembulan meredup dalam tangisan. Kami tenggelam dalam riuhnya impian. Tak ingin luput dari sadisnya alur kehidupan, kami pun bangkitkan mimpi-mimpi kami yang tertunda, yang dahulu tidak kami dapatkan di tanah air sendiri. Bagi kami, pendidikan adalah nafas kehidupan untuk meraih masa depan. Demi segulung ijazah sarjana akan kami perjuangkan. Akan kami pertaruhkan segelintir waktu yang tersisa dalam hidup kami sebagai bukti pengorbanan kepada masa. Biar lambat, kami harap tidak terlewat. Ilmu bukan untuk diingat, tapi untuk memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang Dan saya motivasi buat kuliahnya itu loh, Jar. Iya ya, kenapa ya? Kamu bayangan nih, Jar, mereka tuh kerja dari pagi, kadang mereka ada yang shift malam ya. Kalau shift malam itu mereka masuk sekitar jam 10 mungkin atau jam 9 begitu ya, 10 malam. Kemudian untuk mereka pulang lagi nanti di pagi hari gitu kan ya. Jadi kalong aja begitu. Kadang ada yang shift seperti itu, tapi mereka masih menyempatkan untuk tadi buka LMS. Ada juga yang mungkin mereka kerja, jadi rata-rata mereka kerja di manufaktur, di pabrik. Kemudian mereka juga caregiver tuh kerja di hospitality, kesehatan gitu, bagian kesehatan. Kemudian ada juga yang di di rumah begitu ya, part time, misalnya bukan part time, di perumahan lah seperti itu. Dan mereka tetap punya motivasi dan niat yang kuat begitu ya. motivasinya sangat tinggi. Untuk kuliah. Jadi kadang-kadang saya juga pengen bilang sama teman-teman mahasiswa, mereka saja bisa gitu loh dengan kondisi seperti itu. Unsia sudah kasih kalian tuh beberapa kemudahan synchronize, asynchronous gitu yang bisa diakses kapanpun, dimanapun mereka berada gitu. Tapi kadang-kadang masih aja kalau masuk ke saya nih, nggak WhatsApp saya, aduh Bu, saya nggak bisa begini, saya terlalu sibuk, saya begini, bisnis saya begini segala macam. Aduh, saya benar-benar pengen mempertemukan mereka dengan teman-teman di Taiwan lah, sehingga mereka bisa punya insight gitu loh, bagaimana mereka bisa bagi waktu dan mereka tuh nggak give up, mereka terus maju gitu ya. Karena ada cerita juga lagi bekerja sambil video conference itu. Iya. Itu dicurhatin berkali-kali. Curhat ke Pak Wahab lagi. Pak, saya kalau Bu Dinda Vicon dia saya taruh earphone di kuping, handphone saya jauh. Pas Bu Dinda nanya, saya jauh, Bu Dindanya ngambek. Ada dia tahu ya. Ada Bu Dinda. Tapi kamu juga Bu Dinda. Aduh. Gitu. Cerita-cerita kalau dari mereka. iya, maksudnya mereka juga sampaikan bahwa mereka karena waktu dengan kita gitu kan, teman-teman mereka sebenarnya cuma pengen gini, kami sebisa mungkin itu selalu mencoba kalau ada Zoom itu kami datang, Iya, kami mereka hadir. effort banget kan, Effort banget. meskipun capek apa gimana pun Betul, profesional. Gue menuntut ilmu nih. Betul. Gitu. Kadang-kadang lagi nyuci piring, HP-nya di sana, nggak tahu dipanggil, ya namanya Dewi segala macam kalau nggak absen kan gitu ya. Mereka harus nol lagi segala macam kayak gitu-gitu. Maka kemarin tuh ada yang namanya ada salah satu yang jadi datang pagi gitu ya sama kita bareng ya. Terus kemudian siang hilang. Tahu-tahu ketika sore datang lagi. Ketemu di MRT loh. Kok Mbak kok iya, soalnya keluarganya lagi keluar lagi pergi gitu kan. Saya bisa hadir. Betul kayak Jadi gitu. tadi siang sempetin dulu untuk menyelesaikan pekerjaan, siapin makan misalnya atau apa, terus balik lagi. Tapi ada lagi cerita lain lagi yang Banyak. apa lagi? Banyak. Kan kita kalau lagi jalan-jalan itu terutama si agenda utama itu yang Pak Wahab bilang itu sih sebenarnya apa ya, kita making memories lah sama mereka gitu ya, membuat kenangan sama mereka. Itu kita jalan sambil gandengan sambil cerita apa aja yang mereka lakukan, mereka hadapi sehari-hari, dan adanya Unsia, adanya Ikmat itu menjadi wadah. Kemudian itu juga oase sih namanya. Iya, oase buat mereka di tengah kejenuhan bekerja. Benar. Ya bayangin aja Mas Fajar bertahun-tahun sampai puluhan tahun bekerja begitu aja, hampir setiap hari. Jauh dari keluarga, mau ngapain di tanah rantau gitu ya, sendirian cuma bekerja.
Alhamdulillah dengan adanya ini Mereka tuh punya passion lagi. Makanya Ikmat itu selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi nggak cuma webinar, nggak cuma workshop gitu. Mereka tuh naik gunung bareng-bareng. Mungkin mau mencari produktivitasnya ya. Iya, mereka naik gunung bareng. Mereka bikin kegiatan yang apa namanya, yang produktif lain lah seperti itu. Nah itu yang ya kami sangat appreciate dan itu mereka lakukan dengan mereka sendiri gitu loh Iya. artinya. Di Begitu. dalam ngumpul terus sharing cerita-cerita sama mahasiswa, nemu juga Bu Meta bahwa ada cerita kuliah yang tadi Bu Dinda ini. Nemu banyak sih sebenarnya. Iya. Mereka misalnya kayak ujian gitu ya. Kalau aduh tapi mereka kemarin tuh sempat gini loh. Mereka sangat well appreciate juga dengan dosen-dosen kita yang on time. Contohnya ibu kita yang satu ini. Waduh. Ya. Wah, materinya Bu Dinda udah diunggah nih gitu loh. Padahal kan orangnya tadi kan masih traveling ya. Istilahnya kita masih apa namanya pergi ke Taiwan dengan agenda segala macam. Tapi tetap on time untuk bisa mengunggah materi. Itu mereka juga sangat appreciate sekali. Kemudian mereka juga ingin bahwa dosen-dosen kita tuh bisa lebih mudah untuk apa ya, bukan dicurhati, dikomunikasi gitu loh maksudnya. Diajak berkomunikasi gitu loh. Karena memang kondisi mereka seperti itu. Mereka bukan minta privilege sendiri, enggak gitu loh. Tetapi kadang mereka sangat sebisa mungkin berusaha untuk memenuhi semua tugas dan kewajiban mereka sih. Tidak mentang-mentang juga ya. Tidak mentang-mentang juga seperti itu. Tapi seperti itulah. Anyway. Oke, Seru tuh pokoknya. ada lagi yang mau disampaikan Ibu, mungkin cerita-cerita balada kuliah mereka di sana, Ya pokoknya kalau ketemu atau mau mahasiswa terima kasih dengan instansi-instansi yang telah kerjasama. Ya intinya kami merasa bahwa kunjungan kami ke Taiwan itu merupakan kunjungan yang luar biasa, yang memorable, berkesan yang sekali. sangat berkesan dan nggak bisa dilupakan. Dan kami juga berterima kasih untuk semua teman-teman mahasiswa yang sudah mendukung juga, dan juga khususnya Ikmat, keluarga Ikmat juga. Dan sampai kemarin saya juga masih WhatsApp video call juga dengan mereka. Dan saya berharap bahwa teman-teman Ikmat tetap menjaga motivasi dan juga niatnya, yang insya Allah mudah-mudahan apa yang mereka cita-citakan untuk kuliah dan juga mendapatkan gelar di usia itu bisa terlaksana. Dan kami berharap sharing dari kami, karena kalau di usia saya bilang sama mereka, sharing di usia itu nggak cuma dari dosen tapi juga dari mahasiswa. Saya juga di sana malah lebih banyak belajar dari mahasiswa saya. Betul. Begitu ya. Contoh misalkan terkait dengan masalah bahasa lah, kemudian sejarah gitu loh, masalah hidup ya kan ya. Pengalaman mereka pasti ada Pengalaman banyak mereka yang tuh kita luar punya. biasa. Iya. Jadi itulah maksudnya di usia tidak selalu dosen yang kemudian menjadi guru. Jadi mahasiswa juga bisa memiliki peran yang sama. Dan juga untuk partner-partner kami yang ada di Taiwan, kami juga berharap mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi satu step awal untuk kita berkolaborasi yang lebih besar di kedepannya. Dan tentunya semua kolaborasi ini intinya memang untuk mahasiswa kami yang ada di sana dan juga mahasiswa Unsia secara keseluruhan. Bu, ada yang mau diucapin sama Iya, PMI saat mengikuti PKM di sana? Iya, kepada teman-teman di sana, PMI di Taiwan, mahasiswa Unsia ataupun bukan, terima kasih banyak atas penyambutan dan apresiasinya. Kami sangat berharap memang betul-betul apa yang kita sharing di sana itu bermanfaat, dan sangat berharap hal-hal seperti ini bisa berjalan berkelanjutan. Itu aja sih. Dan sebagai dosen Unsia gitu ya, bertemu dengan mahasiswa itu pasti selalu ada cerita. Jadi saya pribadi dan saya yakin dosen-dosen Unsia juga pasti menantikan momen-momen pertemuan dengan mahasiswa. Biasanya kita hanya bertemu di layar atau di Zoom, atau bahkan cuma ketikan gitu ya, cuma ngeliat fotonya LDR lah ya. Iya gitu ya. Terus abis itu kita meet up, itu akan meninggalkan kesan yang sesuatu lah, pokoknya something banget untuk kita bersama gitu. Ya seperti yang tadi Bu Meta sampaikan, nggak cuma dosen yang bisa memberikan sesuatu, memberikan pelajaran dan segala macam, tapi kami juga dosen butuh sesuatu dari teman-teman mahasiswa. Jadi insya Allah nanti teman-teman mahasiswa bisa ketemu dengan dosen-dosennya,
Mudah-mudahan di Soon tempat loh. selanjutnya, Iya, di insya tempat Allah. selanjutnya nanti kita Tapi bisa belum boleh ngobrol-ngobrol disebutin banyak. nih mau kemana Sep. lagi. Kalau kemananya belum, nanti kita kayak kota Berarti nunggu komentar komentar dulu. Iya, dulu kan, tunggu gitu komentar kan ya. teman-teman. Tapi sebenarnya Jar, kegiatan-kegiatan engagement itu homecoming, Unsia coming to you, kemudian Unsia goes to mana gitu kan. Itu sebenarnya sudah sudah sering sekali kita Oh, lakukan. Nanti Bu Dinda sama Fajar yang paling dekat itu adalah homecoming event. Nah, homecoming event itu nanti insya Allah di bulan Ramadan. Jadi kita tunggu nanti teman-teman datang ke kampus ya. Kita undang mereka ke kampus. Ayo, Komentar pakai komentar mau apa, mau ngobrol sama siapa, komentar. Nanti kita undang orang yang di sini. Boleh, Ya. boleh. Oke, dan tunggu teman-teman di luar sana tunggu kedatangan Unsia. Insya Dan Allah. kita sudah di ujung acara, kita sudah selesai ngobrol-ngobrol dengan dua ibu cantik. Aduh, grogi saya nih. Di Kita juga grogi Sempit. ngobrol sama Abang Vila. Aduh, Oke, thank you ya Jar. ya, Terima kasih. sampai Ya. jumpa di obrolan berikutnya. Jangan lupa komentar dan subscribe, tunggu notifikasi berikutnya. Saya Fajar pamit, Bu Meta. Dadah, thank you ya. Unsia Terima Talk. kasih.